Kalau hidup ini nggak ada musik, tapi kok rasanya nggak kosong, kenapa? Nah, apa yang mengisi persepsi di belakang situ? Oke. Nah, kita baru ngetrack nih sekarang. Persepsi di belakang dibangun oleh satu, sejarah hidupnya. Dua, cita-cita masa depannya, imajinasinya. Tiga, lingkungannya. Nah, itu hal-hal tersebut membuat dia punya konteks sehingga ketika memandang sesuatu itu jadi punya makna tertentu. Para wali ngomong wong soleh kumpulono. Mungkin kamu tidak akan sepandai para kiai, tapi ketika kamu kumpul dengan para kiai, kita terdorong pada konteks memahami dunia, pada konteks yang dipahami oleh para wong soleh itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba merespon itu. Ini tadi pertanyaan tentang bagaimana komunitas dan apakah ada perbedaan berpikir antara lokasi dan seterusnya. Mungkin ini jawabannya sama sebenarnya. Karena ada proses dasar dari manusia yang mungkin kita melakukan setiap hari tanpa tahu sebabnya seperti apa. Dan kalau kita buka itu, kita jelentrehkan yang tadinya implisit menjadi eksplisit, jadi akan kelihatan sangat clear sebabnya gimana, apakah iya atau tidak, komunitas itu gimana natanya, organisme, organisasi dan seterusnya, jadi sangat-sangat clear. Saya selalu mengajak melihat kepada akar konsepnya dulu, manusia itu gimana. Kemudian baru kita implementasi ke atas, organisasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi, organisme dan seterusnya. Gimana cara belajar memahami yang implisit menjadi eksplisit? Biasanya paling mudah dengan kasus-kasus yang kita alami setiap hari. Manusia itu pasti melakukan aksi. Kita ambil contoh sederhana, aksi. Sebuah aksi yang perlu kita pertanyakan, kenapa aksinya kayak gitu? Misalnya begini, kita nonton TV misalnya, terus ada kejadian orang jatuh dari tangga, kepalanya benjol. Reaksi Anda tertawa atau sedih? Itu bisa beda reaksi orang, tergantung musiknya. Kalau musiknya Charlie Chaplin, ketawa, kita ketawa pasti. Musiknya lucu, jatuh gitu kita tertawa. Tapi ketika musiknya dengan biola penuh dramatis, kita pasti, kenapa ini? Kok menyedihkan sekali. Kejadiannya sama persis. Yang beda cuman musiknya. Terus sebenarnya musik itu fungsinya apa sih di sini? Dalam memotret sebuah kejadian sehingga menghasilkan respon yang berbeda, menghasilkan aksi yang berbeda. Nah, ternyata dalam proses berpikir manusia itu seperti kita ngelihat gambar. Ada fokus, ada background, ada konteks untuk membuat sebuah kejadian memiliki makna tertentu. Itu kita pahami peta itu dulu. Bahwa ketika kita mempersepsi dunia, karena untuk membuat aksi kita harus memulai dari persepsi. Kan gitu. Persepsi dulu baru kita beraksi terhadap persepsi kita terhadap apa yang kita persepsikan tersebut. Kita harus ngelihat dulu, persepsi itu gimana sih cara kerjanya. Manusia itu cuman bisa fokus pada satu hal. Tapi yang mempengaruhi makna dari satu hal tersebut, itu adalah backgroundnya, konteksnya. Kalau di contoh yang paling sederhana tadi, konteksnya adalah musik. Coba Anda bayangkan, Anda nonton film, nggak ada scoringnya, soundtrack sama sekali. Nggak connect kita. Apa tuh iki? Wow, misalnya Juk, tiba-tiba pasukan Avenger teko kabeh ning rano musik kayak gitu. Ngopo iki? Enggak terbawa ngono lho. Anyep, semuanya anyep. Kenapa? Karena ada kekosongan dalam persepsi kita. Kalau hidup ini nggak ada musik, tapi kok rasanya nggak kosong, kenapa? Nah, apa yang mengisi persepsi di belakang situ? Oke. Nah,
kita baru nge-track nih sekarang. Persepsi di belakang dibangun oleh satu, sejarah hidupnya. Dua, cita-cita masa depannya, imajinasinya. Tiga, lingkungannya. Nah itu, hal-hal tersebut membuat dia punya konteks sehingga ketika memandang sesuatu, itu jadi punya makna tertentu. Kalau pengalaman hidupnya, dia setiap sebelum ujian atau ujian PNS misalnya dia sholat rajin, ketika dia ngelihat orang sholat, jaluk apa ki? Apakah orangnya jaluk? Enggak. Yang membuat dia punya makna itu karena konteksnya dia sendiri yang dia bawa ke situ. Siapa yang ngomong ya? Imam Ali kalau nggak salah. Ya ngomongnya gini, kalau kamu ngomong sesuatu itu justru menunjukkan dirimu lebih banyak daripada kamu menunjukkan orang lain. Ketika kau ngejek orang lain, itu justru kamu membuka dirimu sendiri. Bukan kamu jelekin orang lain tersebut. Kenapa? Karena komen orang itu menunjukkan konteks yang dia miliki di kepalanya. Bayangkan ketika Simbah ngomong misalnya yang kemudian dihujat se-Indonesia. Si A Fir'aun misalnya gitu. Oh si A Mulyono Fir'aun misalnya gitu ya. Ada kalimat seperti itu. Nah, se-Indonesia menghujat semua dan ada tuduhan-tuduhan. Allah cuman cari duit, Allah cari posisi. Sekarang kita paham kenapa maknanya tuduhannya seperti itu. Karena konteks di kepalanya, memang dia imajinasi hidupnya gitu. Kalau dia melakukan itu, pasti demi tujuan yang dia tuduhkan itu. Artinya hampir semua tuduhan itu sebenarnya adalah konteks di belakang kepalamu itu. Ada alasannya kenapa para wali ngomong, wong soleh kumpulono. Mungkin kamu tidak akan sepandai para kiai, tapi ketika kamu kumpul dengan para kiai, kita terdorong pada konteks memahami dunia, pada konteks yang dipahami oleh para wong soleh itu. Sehingga kita tanpa sadar ilmu pun, kita akan mengalami perjalanan dan memaknai hidup seperti para wali, kan gitu. Kenapa? Karena konteksnya kita ngikutin para wali tersebut. Nah konteks itu bisa dibangun dengan kumpul bareng memang. Karena kalau konteksnya beda, susah ngobrol. Anda harus memahami konteks ketika ngobrol, bener nggak? Nek konteksnya beda sama sekali, angel banget ngobrol. Sing siji golek profit, sing siji golek seneng. Ngobrolnya wis angel banget arep ngopo iki. Karena konteksnya berbeda. Makanya kita kumpul dalam sebuah komunitas itu pasti ada persinggungan dan persamaan konteks. Nah, sekarang yang kedua, yang sampai sini, sampai penjelasan ini, pertanyaan kedua sudah terjawab. Apakah lokasi membuat cara berpikir orang beda? Pasti, karena lokasi dia hidup memberi konteks yang berbeda. Analogi-analogi yang dia miliki juga berbeda. Dia dari orang tua mana, dari lingkungan mana, dari pengalaman apa, itu sangat mempengaruhi pemikiran. Bukan pada produk pemikirannya, tapi pada konteks yang dia miliki. Karena orang yang pandai, orang yang cerdas, yang matang, itu orang yang mampu membedakan mana konteks, mana objek yang dia lihat. Sehingga dia bisa melepaskan pengaruh itu yang namanya objektivitas. Dia tidak terpengaruh oleh konteks implisit yang dia miliki. Gimana cara memahami orang lain? Misalnya ono kalimat ngene iki. Sopo yo? Ono artis sing ngomong, yo kalau nggak mau miskin ya jangan miskin. Iki kalimat asu iki. Ora tau ngrasake miskin ya gue. Ya kalau nggak mau menderita ya jangan miskin. Kenapa? Karena dia tidak pernah memiliki konteks. Ngerasake ngelih kira tahu. Ngerasake susah ki nggak pernah, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk mengubah konteks. Wong empati orang itu gimana sih sebenarnya konteks hidupnya. Sehingga dia tidak bisa, efeknya nanti nggak punya empati, efek dan seterusnya itulah. Kemarin saya ngelihat ada yang wawancara, aku kurang ngerti mengliwat, wong iwe aku ora paham. Cuman sekilas saja karena dihujat sama orang, aku ngopo ya dihujat saiki. Dia ngomong kalimat,
beto istilahnya ini, pengalaman terberat hidupku adalah ketika IP ku 3,69 apa piye ngono kae ya. Nek ra salah kuwi ya. Kan dihujat karo wong-wong gundulmu abuh. Kene iki IP tok 3 wis alhamdulillah, Cuk. Tapi intinya saya mencoba, oke. Dan saya tidak merasa dia mengejek, saya merasa dia genuine loh ngomong itu. Kok bisa ya sampai dia keluar kalimat seperti itu tanpa merasa bersalah? Dia hanya jujur loh, saya ngeliatnya gitu, hanya jujur. Oh, tapi kamu belum cukup dolan untuk melihat konteks-konteks yang lain. Banyak cah-cah kuliah itu yang tidak punya waktunya, tidak hanya digunakan untuk kuliah. Kene yo kudu mbayari kos, golek duit, yo kudu mumet ngurusi ngewangi macem-macem sehingga itu IP 2,5 wis oh lumayan, sing penting lulus ngono. Nah, kembali lagi maksud saya kita harus bisa membedakan munculnya makna dari sebuah objek itu tidak hanya dari objeknya itu, tapi dari konteks yang membelakanginya. Karena setiap orang punya konteks sendiri. Jadi wajar kalau sebuah kejadian punya makna yang berbeda-beda. Orang yang banyak omong dan memaksakan makna pada sebuah kejadian itu sebenarnya menunjukkan konteks dia itu seperti apa jane, kan gitu. Paham ya maksud saya ya? Kita agak membedah ini sedikit. Yang tadinya kan kita otomatis gitu berpikir. Jadi Anda kalau melihat sebuah kejadian terus Anda punya pendapat, ini mesti ngene iki. Anda backtrack ulang. Kenapa kamu punya pendapat itu? Pasti datang dari konteks di belakang kepalamu yang belum kamu gali sendiri. Oke. Pada sebuah kumpulan komunitas, pada sebuah kumpulan manusia, baru kita ngomong organisme. Karena kumpulan manusia itu bentuknya macam-macam. Ada organisasi, ada organisme. Kita agak formal sedikit, ada perusahaan, ada partai, ada paguyuban, ada ormas dan seterusnya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa orang mau masuk ke sebuah kumpulan tersebut? Kita lihat yang paling clean. Kalau ormas mecat itu agak susah, karena isinya volunteer. Yayasan itu agak susah. Kita lihat yang paling simpel. Perusahaan. Dia punya hak. Bukan punya hak ya, dia punya kemampuan untuk mengeluarkan orang dari kumpulannya atau memasukkan orang dari kumpulannya. Dia punya hak untuk memiliki kriteria dan bisa memberi reward punishment pada orang di dalam kumpulannya. Kenapa seperti itu? Yang kita tidak mungkin lakukan di Maiyah. Maiyah ra mungkin gawe reward punishment. Kowe teko orang gawe rokok, lu nggo mburi. Misalnya ora mungkin. Itu enggak, kan Anda saja ketawa karena enggak ada logikanya di situ. Tapi kenapa di perusahaan ketika ada orang bos mecat anak buah, Anda nggak ketawa dan menganggap itu wajar? Coba kenapa? Karena kita sadar ada konteks value utama pada perusahaan. Perusahaan itu dibuat untuk primer paling atasnya itu untuk mencari laba. Artinya konteks utama di kumpulan itu adalah laba, profit. Apakah itu salah? Enggak. Itu kumpulan orang yang setuju untuk mencari laba. Dia membayar waktumu agar menambah laba di kumpulan tersebut. Kalau kamu tidak bisa menambah laba di situ, ya ditendang otomatis. Saya nggak ngomong jahat, baik atau buruk ya. Memang persetujuan kumpulnya adalah untuk mencari laba. Konteksnya di situ jadi jelas nih. Saya kenapa di sini harus perform, ada KPI dan seterusnya nih konteksnya. Nah, jadi kumpulan manusia itu pasti ada konteks utama yang membuat mereka mau berkumpul. Misalnya konco-konco maneges iki. Konteks utama mereka berkumpul, iki aku kan ya nebak-nebak bumbuan iki. Terus tadi tapi jenengan motret fenomena bahwa iki cacah iki seneng joget ya. Ono apa tandang. Yang saya bayangkan berikutnya, apa konteks di belakangnya sehingga semua punya perilaku hal yang sama. Padahal tidak pernah ada persetujuan. Orang tahu wong 80 kita bersetuju bahwa kita joget bareng ya enggak gitu kan. Tapi itu otomatis terjadi. Ada yang punya masalah ditandangi bareng, ada yang punya masalah tandangi bareng. Kenapa? Karena ini tadi ketika beliau menjelaskan saya jadi paham.
Mereka berkumpul for the sake of berkumpul. Bukan untuk mencari laba, bukan untuk pengen sugih, bukan untuk apa. Konteks utamanya adalah berkumpul. Itu jembatan untuk menuju perasaan konteks persaudaraan. Kumpul suwe dadi sedulur. Apa meneh nek wis soro bareng. Mungkin di sini yang sudah cukup tua bisa melihat teman yang paling abadi itu yang soro bareng. Tahu mabuk bareng, itu lawas koncone mesti. Tahu beling bareng, itu koncone mesti suwe, lawas itu. Kenapa? Karena awet. Kenapa? Karena menghadapi masalah bersama pada kumpulan persaudaraan. Nah, ini otomatis kemudian ada satu yang merasa ada satu yang mendapat kesulitan, lainnya bergerak tanpa harus ruwet-ruwet kognitifnya. Karena otomatis konteksnya dalam dirinya bawah sadarnya, iki sing soro ki yo aku. Bisa ngomong dulurku, itu enggak dieksplisitkan sama sekali. Pergerakan tanpa logika itu adalah ketika dirimu sendiri yang disakiti. Ketika Anda sobek kakinya, Anda butuh logika, Pak. Aduh, harus tak bersihin, harus tak jauhkan dari mara bahaya, terus kemudian tak kasih gak ono logika ngono. Wong loro kok. Loro yang langsung ditandangi, wes di kayak obat merah di plester, selesai. Kalau Anda sudah melakukan tanpa harus berpikir, itu memang sudah titik kesadarannya bahwa orang lain satu kumpulanku adalah aku. Memang kesadarannya sudah gitu. Karena tidak ada lagi jembatan logika. Sehingga kalimatnya Kanjeng Nabi apa ya? Atau kalimatnya siapa? Yang mengatakan gini, satu kaum, kalau saudaramu sakit, kamu merasa sakit. Kanjeng Nabi kan. Kalau saudaramu menderita, kamu merasa menderita. Itu sudah pada level aku. Karena kalau masih harus kamu menolong untuk menuju surga, itu jembatannya kan masih logika. Tidak buruk. Tapi ada level berikutnya, di mana satu kaum, kue loro, aku otomatis loro. Bergerak itu bukan karena pengen surga, tapi seperti aku membersihkan lukaku. Seperti aku membersihkan masalahku. Karena kamu adalah aku, kan bawah sadarnya gitu. Sehingga otomatis jalannya seperti itu. Nah, itu kaum yang sudah nggak bisa dipecah, kaum yang sudah tidak bisa dihancurkan. Kalau ngomong Islam yang kuat, Islamnya ngono kuwi. Sudah aku beneran. Wis rasa butuh perintah surga, rasa butuh iming-iming surga, otomatis sudah. Logika bahkan nggak berjalan untuk action itu. Sudah, apakah ada kalimat aku peduli pada kakiku? Kan nggak ada. Aku peduli sama tanganku yang luka. Nggak ada kalimat seperti itu. Bahkan nggak ada logika kalimat sama sekali. Laku wes selesai. Karena kamu merasakan sakitnya itu. Nah, organisme yang diharapkan sekarang organisme itu berlakunya sama seperti itu. Kumpul karena survival. Kumpul karena kita memang pengen kumpul. Nanti kemudian muncul sendiri otomatis itu perasaan-perasaan kebersamaan, keakuan pada satu klaster kelompok manusia ini otomatis akan muncul sendiri. Problemnya adalah kalau ada satu kumpulan yang mengikrarkan value tapi melakukan hal yang berbeda, pasti tidak solid. Contoh, partai kenapa berkumpul? Sepemahaman saya, partai berkumpul itu bukan mencari laba. Karena mencari laba itu namanya perusahaan. Partai, sepemahaman saya, adalah kendaraan untuk menjaga ideologi. Untuk mendorong ideologi. Mengimplementasikan ideologinya menjadi policy, misalnya seperti itu. Jadi value utamanya adalah ideologi. Tapi kita lihat, ketika naik, gini, setiap kelompok itu pasti ada hierarki. Siapa yang lebih dihormati, kalau satu kelompok, kalau misalnya perusahaan naik karirnya, itu kan naik. Di partai ya ono naik karirnya, kita lihat naiknya itu sama enggak dengan value yang dia ikrarkan. Kalau value yang dia ikrarkan adalah kejujuran, orang naik karena kejujuran, berarti dia konsisten dan benar. Tapi kalau naik hanya karena sedulurin das-dasane,
Sedulur wae ya. Nek sedulur ki lebih lebar soalnya. Bisa saudara, bisa mantu, bisa anak, bisa putu, segala macam gitu. Pokoknya sedulur. Artinya value utamanya adalah bukanlah seperti yang dia ikrarkan di mulut kan gitu. Apa? Kita ngelihat ada terjadi piye ya ngomongnya, arep ngomong munafik ora penake. Tapi munafik karena ngomong tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, ngakune A, ngelakune membela rakyat, misalnya partai itu kan ngakune wong bela wong cilik kabeh to. Tapi apakah orang yang membela orang kecil naik di hierarki partai dia? Ora ono hubungane kok. Artinya itu memang cuma narasi untuk dodolan. Fungsinya berbeda kan gitu. Nah, kita sekarang punya aparatus nih, kita punya tools, alat untuk melihat kejujuran dari sebuah kumpulan kelompok. Bener nggak sih mereka seperti yang mereka ikrarkan? Makanya sebenarnya setiap kelompok itu penting untuk mengumumkan value-nya. Perusahaan pasti punya yang namanya core value. Kumpulan harusnya duwe core value. Biasanya ditempelin, kalau nggak di list, ditempelin di apa? Tagline. Apalah tagline-nya, lali aku lah. Connecting people, misalnya kan gitu. Nek Nokia ya cuman biyen. Connecting people misalnya gitu. Itu value. Nah, kumpulan kadang maiyah gini nih, tidak ada value yang diikrarkan. Karena kita tidak punya pertanggungjawaban pada organisme di luar yang hadir di sini. Ngopo aku harus mempertanggungjawabkan pada negara? Dewe kumpul karena kita kumpul kok. Dan maiyah tidak punya legal. Apa ya? Apa sebenarnya legalitas lah, partai yo dudu, organisasi apa ormas yo dudu, perusahaan yo ora kan gitu. Kumpulan wong kiri paling deskripsi yang paling tajam memotret kita ini. Jadi kita value itu tidak diumumkan keluar, value itu kita laksanakan sehari-hari. Nah, ada kekurangan dan ada kelebihan. Kekurangannya adalah kemudian kita lupa untuk mendeskripsikan itu, untuk memegang itu. Kelebihannya adalah kita lakunya natural. Memang seperti ini. Tumbuhnya maiyah 30 tahun lebih ini murni karena value, tidak ada yang lain. Dan ini berangkat dari, bahkan lihat, definisi kumpulannya itu juga berdasarkan, definisi klaster di maiyah itu juga berdasarkan kumpulannya. Ono apa mau? Simpul. Ono lingkar, ono titik, gugus, gugus. Itu kan definisinya bukan gedenya, bukan apanya, tapi berapa orang yang kumpul. Value utama maiyah adalah yuk kumpul bareng, sok-sok sinau bareng. Ya nek apa KC kuwi sok-sok ya ora sinau bareng. Ada orang-orang tertentu yang nggak sinau bareng tapi kumpul. Balik kerja kesel, ono maiyahan pokoknya ben bulan aku teko parkir ke motor neng mburi panggung turu wis rampung tangi numpak motor Bali ono. Aku ora paham tadinya iki ngopo to wong iki jane. Apa yang dia cari? Tapi dia melakukan itu tiap bulan demi bulan. Istiqomahnya itu tidak mungkin kalau tidak mengandung value yang sangat dia pegang. Dan aku kok waktu itu lama nggak paham opo to iki jane. Takjak ngobrol kemudian. Ngopo ya pengen ngene. Ya pokoknya ayam. Orang yang tak baleni ngomah setiap bulan. Dan butuh sebuah kestabilan. Ada rumah yang dia pulang di antara kerasnya ibu kota. Tapi kita balik ke poin itu tadi, paham maksud saya. Artinya kita bisa urut dari bawah. Bagaimana manusia mempersepsikan sesuatu itu enggak otomatis loh. Itu bisa dikontrol. Kalau selama ini masih otomatis artinya kita belum membuka. Dengan yang kita obrolkan ini, kita punya metodologi itu membuka. Bagaimana cara berpikir, bagaimana objektif, bagaimana menilai orang lain, menilai kumpulan, bagaimana menggauge, mengetes sebuah kumpulan dan seterusnya. Semoga ini jadi fondasi yang bermanfaat untuk jenengan melihat diri Anda sendiri maupun menavigasi di dunia nyata. Matur nuwun.